Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran secara online, dan salawat beriringan salam bagi junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Walaupun kita belajar dari rumah, namun antum semuanya harus tetap semangat. Dan hari ini adalah pertemuan pertama dengan Ustadz, ya, pertemuan pertama dengan Ustadz dalam pelajaran TIK kelas 9. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut TIK-nya, ada kalanya kita berdoa dulu sebelum proses pembelajaran kita dimulai, ya. Dan jangan lupa nanti untuk catatan antum, silakan antum catat yang apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam video ini, dan juga antum dapat dilihatnya di blognya nanti, ya. Oke, kita masuk materi kita, internet dan intranet. Sebelum lebih jauh, kita pahami dulu peta konsepnya. Hari ini kita akan membahas tentang internet dan intranet. Dan ini ada pengertian dari internet dan intranet. Kemudian bawahnya lagi ada perkembangan internet, kegunaan internet. Dan kegunaan internet ini ada sarana informasi, sarana komunikasi, sarana promosi, mencari lowongan, dan beasiswa, sarana hiburan, media pertukaran data. Oke, baru kita masuk pengertian dari internet dan intranet. A. Pengertian internet. Internet, interconnected network, adalah jaringan global yang menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia melalui jalur telepon, kabel, maupun satelit. Internet menghubungkan sejumlah besar komputer di seluruh dunia menggunakan bahasa jaringan yang sama, yaitu TCP atau IP, dikenal juga dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan ini bagannya, ini dia gambar-gambarnya. Yang pertama, ini adalah jaringan internet yang dihubungkan ke seluruh dunia. Itu bisa terhubung oleh Amerika, Eropa, Australia, dan sebagainya. Di sini dijelaskan, dan ini adalah network lokal. B. Pengertian intranet. Jaringan komputer yang hampir sama dengan internet, namun cakupannya bersifat lokal, biasa disebut dengan intranet. Jadi, jaringan yang bersifat lokal itu dikatakan intranet. Kemudian, intranet umumnya digunakan di suatu perusahaan atau organisasi, sehingga jika internet yang dimiliki suatu perusahaan atau lembaga ingin dapat berhubungan dengan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia, maka intranet harus terhubung dengan internet. Internet maupun intranet telah mengubah budaya manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Internet bagaikan perpustakaan atau sumber informasi raksasa yang memuat banyak layanan, ilmu pengetahuan, informasi, dan berbagai macam hiburan. Ini contohnya, dan ini adalah intranet atau dikenal dengan server lokal. Jadi server lokal ini biasanya terhubung oleh komputer 2 atau komputer 1, bisa terhubung dengan laptop, dan agar dia bisa terhubung ke seluruh dunia, maka intranet ini harus dihubungkan ke internet terlebih dahulu. Perbandingan intranet dan internet, ya, perbandingan internet dan intranet. Ini dia. Perbandingan jaringan komputer. Kalau internet, kumpulan LAN, MAN, dan WAN. Kalau intranet, hanya berupa LAN saja, yaitu Local Area Network. Kemudian, area kerja. Kalau untuk area kerja, internet adalah dunia internasional. Sementara intranet bersifat lokal seperti dalam satu perusahaan atau organisasi. Kemudian, kalau layanan, internet, email, transfer file, diskusi, chatting, WW, share and gains. Kemudian kalau intranet, email,
email, transfer file, diskusi, chatting, WW, searching hampir sama. Kemudian kalau pengguna internet, masyarakat di seluruh dunia. Sementara intranet, karyawan atau perusahaan, anggota organisasi pemilik intranet tersebut. Kemudian perangkat keras. Kalau internet, seperangkat komputer, modem, saluran telepon. Intranet, seperangkat komputer, modem, hub, router. Ya, kemudian perangkat lunak, sistem operasi, browser, aplikasi. Kemudian intranet, sistem operasi, browser, aplikasi hampir sama. Kemudian kecepatan akses. Internet aksesnya sangat cepat. Ya, cepat. Kemudian intranet lebih cepat. Jadi internet ini cepat, internet cepat, dan intranet lebih cepat. Kemudian protokol. Untuk internet menggunakan TCP atau IP, sedangkan intranet juga sama, TCP dan IP atau IP ya. Kemudian perkembangan internet. Nah, pada awalnya internet digunakan untuk kebutuhan militer Amerika Serikat, yaitu Departemen Pertahanan Amerika melalui DARPA, Department Advanced Research Projects Agent, ya, bekerja sama dengan beberapa universitas di Amerika Serikat sekitar tahun 1969 membentuk ARPANET atau Advanced Research Projects Administration. Pada awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET, sebuah jaringan militer. Akan tetapi, keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi seperti UCLA, University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Hal ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi atau PC. Berikutnya, protokol standar TCP atau IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS (Domain Name Service) pada 1980. Oke, berikutnya pada tahun 1986 terbentuklah National Session Foundation Network (NSFNet) yang menghubungkan para ahli di seluruh negara dengan 5 buah pusat superkomputer. NSFNet kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika, sehingga akhirnya pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi remote access, email, messaging, maupun grup diskusi melalui news group, Usenet. Kemajuan dicapai pada tahun 1990 ketika WWW mulai dikembangkan oleh Kehr Laboratorium Fisika Partikel di Swiss berdasarkan proposal yang dibuat oleh tim Berners-Lee. Kemajuan lainnya terjadi pada 1993 ketika Internix didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Bersama dengan itu, Gedung Putih White House mulai online di internet dan pemerintah Amerika Serikat meloloskan National Information Infrastructure Act. Penggunaan internet secara komersial
dimulai pada tahun 1994 yang dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut. Sementara internet banking pertama kali diaplikasikan oleh Fish Virtual. Setahun kemudian, CompuServe, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum. Sementara itu, Indonesia baru bisa menikmati layanan internet secara komersial pada tahun 1995. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Oke, anak-anak Ustadz, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon dimaafkan. Dan antum bisa belajar banyak lagi dari sumber-sumber yang lain, baik dari buku cetak yang sudah ada maupun dari media sosial lainnya, baik di internet. Antum pelajari lagi semuanya itu, dan antum ulangi lagi video-video yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Dan antum bisa melengkapi catatan antum pada blog SMP Inti Amanah. Sekali lagi Ustadz sampaikan, walaupun kita belajar jarak jauh, belajar dari rumah, tetap semangat. Lebih dan kurang Ustadz mohon dimaafkan. Ustadz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.